Nah, syarat-syarat untuk kolam ikan koi itu seperti apa sih Mbak Vino? Nah, untuk kolam itu kalau bentuknya bebas ya, mau pilih bentuk yang apa aja bebas. Nah, kalau untuk kedalamannya itu ya minimal Belilah ikan koi dengan bibit yang benar-benar sehat. benar-benar sehat. Nah, ciri-ciri ikan sehat itu yang pertama bergerak dengan lincah, Bersemangat juga. bersemangat, terus Terus warnanya juga tidak pudar, ya kan, tidak males-malesan. Nah, ikan murah itu belum tentu sehat juga. belum tentu sehat. Nah, Ini yang selanjutnya itu memelihara kolam koi kita dan filterisasi secara teratur. ini bicara terakhir adalah perawatan Perawatan kolam. perawatan kolam. Seribu koi, seribu warna. Apa kabar para sahabat pecinta koi semua? Kembali lagi ya Bisu Koi menyapa sahabat semua dalam channel kita kali ini. Nah, pada video kita kali ini kita pengen membahas bagi sahabat koi yang baru menyukai ikan koi, itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Jadi kita nggak bilang pemula ya, kita juga masih pemula. Jadi sahabat koi yang mungkin baru menyukai hobi ikan dan kebetulan ikan koi, nah ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sahabat koi semua terkait persiapan untuk memelihara ikan koi. Nah, persyaratan dan persiapannya yang harus diperhatikan apa akan kita bahas di video kita kali ini ya. Namun sebelum kita lanjut, boleh dong tombol like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar sahabat koi semua mendapatkan info-info terbaru dari Bisu Koi. Nah, kembali lagi ke tema. Persiapan apa sih dan apa yang harus diperhatikan untuk memelihara ikan koi bagi yang baru mengenal ikan koi. Kali ini kita akan bahas bersama salah satu CS yang ada di sini. Nah, ini dia. Halo, Nah, dengan Mbak Vino. Vino. Apa kabar Mbak Vino? Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Vino, tadi sempat saya soundingkan ke sahabat koi semua terkait sahabat koi yang baru mengenal ikan koi dan pengen memelihara ikan koi, apa saja sih yang harus diperhatikan agar ikan koinya nanti selamat ya. Kan kita belajarnya bertahap juga, nggak bisa langsung. Nah, yang harus diperhatikan awal-awal itu apa sih? Kan ada beberapa persyaratan tuh. Ya, ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan. Oke, yang pertama sebelum kita beli ikan koi, yang jelas pasti menyiapkan kolamnya ya. Nah, syarat-syarat untuk kolam ikan koi itu seperti apa sih Mbak Vino? Nah, untuk kolam itu kalau bentuknya bebas ya, mau pilih bentuk yang apa aja bebas. Nah, kalau untuk kedalamannya itu ya minimal 50 cm. Tapi idealnya itu ya bisa 1 meter ya. Itu supaya ikannya bisa Bergerak bebas ya. ya bergerak bebas. Bisa Ruang tumbuh geraknya dengan cukup, ya. bisa tumbuh dengan baik ya. Biasanya dengan kedalaman, kalau di kita kebanyakan ya kalau untuk yang biasa 1 meter, 1,5 Ya, meter 1 meter. ya, tergantung ikannya. Kadang kan kalau ikan jumbo-jumbo kita kasih 1,5 kayak gitu kedalaman airnya. Jadi memang untuk bentuk kolamnya mungkin ada beberapa contoh yang ada di sini. Mungkin ini kita pernah bahas di video sebelumnya terkait dengan kolam. Coba dicek, nanti bisa dilihat di video-video Bisu terkait dengan kolam. Jadi bentuknya terserah, mau model natural pond, mud pond, atau filteran ya, kolam semen, itu terserah nanti macam-macam, atau kolam pet seperti ini juga bisa. Nanti tergantung mau dijadikan apa kayak gitu kan, untuk pembesaran atau untuk sekedar hobi. Nah, itu nanti pertama yaitu larinya harus disiapkan kolamnya dulu ya.
Nah, untuk yang kedua apa Mbak Vino? Nah, yang kedua itu gunakan air bersih untuk mengisi kolam tadi ya. Oke, gunakan air bersih ya. Berarti kita harus perhatikan airnya. Karena memelihara ikan koi itu yang diperhatikan adalah airnya. Usahakan airnya itu air yang aman. Yang aman. Jadi entah itu air sungai, entah itu air sumur, entah itu air PDAM. Jadi setiap air ini nanti ada macam-macam treatmentnya kalau semisal untuk ikan koi. Karena memang ikan koi itu bisa hidup di antara, untuk pH-nya, minimal pH-nya itu antara pH-nya itu antara 6,5 sampai 7,5. Nah, terus untuk TDS-nya di bawah 400 atau 500 ya. Tuh, jadi untuk sahabat koi, untuk kolam ikan koi biasanya itu yang kita jadikan barometernya. Jadi minimal pH sama TDS-nya itu lebih aman dan usahakan stabil ya. Karena kalau fluktuasi ikan koi akan segera kaget dan itu menyebabkan sakit ya Mbak Vino ya. Nanti sakit stres. Oke, itu bisa memicu stres ikan koi. Nah, pastikan airnya itu sehat, terus usahakan matur juga ya. Nah, itu untuk jadi pastikan airnya itu jangan air baru, karena koi baru dan air baru dimasukkan itu biasanya belum siap airnya. Karena apa? Karena yang dibutuhkan koi adalah bakteri baik yang ada di dalam air. Nah, ini butuh proses. Nah, prosesnya nanti bisa kita soundingkan gimana caranya. Gitu. Oke. Nah, itu yang kedua. Nah, untuk yang ketiga apa Mbak? Nah, yang ketiga itu pasang filterisasinya. Oke, untuk ikan koi pastikan ada filternya ya Mbak ya. Nah, contohnya kayak di Ebisu sendiri, setiap kolam punya filter masing-masing. Iya. Nah, untuk bicara soal filter, kita udah bahas di video-video sebelumnya ya. Isinya apa? Minimal itu ada 3 komponen, yaitu filter kimiawi, biologis, sama mekanik. Oke, itu jadi kalau masih bingung itu ada video-video Ebisu yang bahas soal isi filter. Gitu. Baik yang 1 tong seperti ini atau yang 3 tong mungkin yang pernah kita bahas juga. Atau kalau pakai kolamnya kolam filter yang semen itu juga bisa. Oke, itu yang keempat ya. Terus yang berikutnya apa Mbak Vino? Nah, yang berikutnya itu belilah bibit ikan koi yang benar-benar sehat. Oke, belilah ikan koi dengan bibit yang benar-benar sehat. Nah, ciri-ciri ikan sehat itu yang pertama bergerak dengan lincah, bersemangat, terus warnanya juga tidak pudar, ya kan, tidak males-malesan. Nah, ikan murah itu belum tentu sehat juga. Belum tentu sehat. Nah, makanya kenapa Ebisu Koi selalu bilang carilah ikan yang berkualitas, karena ikan berkualitas pasti yang pertama sehat, yang kedua jelas. Jadi ikan berkualitas ya mungkin dari harganya pasti nggak akan murah, karena kita bicara soal kualitas. Kualitas tergantung harga. Nah, kayak gitu. Jadi pengaruh lah ke harga, pasti pengaruh. Kalau kita ngejar ikan murah terus nyampe rumah terus mati atau kita tidak puas dengan ikannya ya percuma juga, jatuhnya tetap mahal. Nanti kita akan beli lagi ya. Sekalian beli yang berkualitas. Nah, oke, cari bibit yang berkualitas lah kayak gitu ya. Terus selanjutnya? Nah, yang selanjutnya itu lengkapi kolam dengan tanaman air. Oke, lengkapi kolam dengan tanaman air. Nah, ini buat biasanya untuk kolam-kolam yang natural pond, biasanya ya ada batu-batuan, ada lumut-lumutnya, ada pohon-pohon kecil, lah itu boleh. Kalau memang kayak pet kayak gini, kalau semisal tumbuh lumut, itu juga nggak apa-apa ya Mbak Vino ya? Nggak apa-apa. Asal jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi ini memberikan nilai positif. Kalau di natural pond memberi estetik tambahan, dikasih tumbuhan ya, atau mungkin dibiarkan tumbuhan yang udah tumbuh atau kayak lumut kayak gitu nggak apa-apa, jangan dibersihkan sampai bersih banget. Itu kita juga pernah bahas ya? Iya, pernah bahas tentang lumut. Oke, terkait dengan lumut. Boleh ditonton di video sebelumnya. Oke. Kemudian apa lagi Mbak Vino? Nah, kemudian itu yang selanjutnya memberi pakan yang berkualitas. Oke, memberi pakan yang berkualitas. Nah, bicara soal pakan yang berkualitas, kita nggak bicara soal, pasti banyak merek yang dijual di pasaran. Namun, itu juga
Nanti tergantung dari ikannya sendiri, kondisi ikan dan yang dibutuhkan untuk membesarkan atau untuk membuat bulky. Nah, yang pasti ikan pakan berkualitas itu nanti pasti ada beberapa yang entah itu probiotik, entah itu nanti mudah dicerna atau apa, itu pasti ada. Nah, pastikan cari yang pakan berkualitas untuk ikan-ikan. Kalau memang ikannya udah berkualitas ya pakannya kalau bisa ya berkualitas juga ya Mbak Vino ya. Iya. Jadi pastikan seperti itu. Nah, pakan yang berkualitas kita sudah pilih. Nah, berikutnya apa Mbak Vino? Nah, yang selanjutnya itu jangan memberi pakan secara berlebihan. Oke, jangan kasih ikan koi pakan secara berlebihan ya. Baik dari intensitas ataupun kapasitasnya. Jadi diatur pola makannya, semisal sehari 3 kali atau sehari 2 kali, asalkan cukup. Ini beda dengan kalau petani atau untuk ikan koi yang mengejar ukuran cepat besarnya, sama dengan apa ya, untuk ngejar bulky atau gemuknya ya, itu memang beda. Kalau untuk yang terutama untuk hias, untuk dinikmatin itu memang kasih pakan secukupnya aja. Nah, masalah over pakan kita juga pernah bahas ya Mbak Vino ya. Pernah bahas juga. Boleh ditonton di video sebelumnya. Nah, itu tadi. Jadi untuk pemberian pakan itu pastikan jangan terlalu banyak. Kemudian selanjutnya apa Mbak Vino? Nah, yang selanjutnya itu memberikan nutrisi tambahan. Memberikan nutrisi tambahan seperti makanan-makanan tambahan mungkin ya. Boleh beberapa contoh. Bahkan kayak dikasih bawang putih itu juga boleh Mbak Vino ya? Ya, boleh. Karena bawang putih ini banyak disarankan oleh para pecinta koi terkait untuk kesehatan. Ya. Kesehatan ikan koi karena memang efeknya dia memberi panas, jadi bisa membunuh virus. Dan tapi jangan over juga, mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu boleh dikasih pakan tambahan ya. Ya, maggot juga bisa. Maggot juga bisa. Jadi pakan-pakan tambahan itu boleh di ini, tapi jangan berlebihan. Ya. Oke, selanjutnya apa Mbak Vino? Nah, yang selanjutnya itu pantau temperatur secara teratur ya. Oke, ini bicara soal temperatur air. Temperatur air. Mungkin kalau sahabat koi bisa naruh apa ya, termometer di kolam, oke bisa juga. Jadi suhu biasanya ini dipengaruhi oleh cuaca. Jadi kalau cuaca kemarau itu biasanya suhunya lebih dingin. Iya, lebih dingin. Kalau musim hujan itu lebih hangat, tapi kalau kena air hujan juga biasanya lebih dingin juga ya. Nah itu jadi kalau bisa pastikan suhu udara di kolam itu jangan terlalu dingin. Kalau terlalu dingin kadang koi nggak begitu suka makan ya. Iya, nanti nafsu makannya menurun. Biasanya kalau airnya terlalu dingin itu menurun. Tapi kalau airnya hangat itu biasanya koi itu cenderung lebih suka makan. Nah itu tadi untuk suhunya ya Mbak Vino ya. Terus kemudian ini yang selanjutnya itu memelihara kolam koi kita dan filterisasi secara teratur. Ini bicara terakhir adalah perawatan kolam. Jadi kita perhatikan airnya, kita perhatikan filternya. Kalau memang airnya mulai keruh, biasanya filternya itu mulai kotor. Jadi mekanisnya itu bisa dibersihkan. Nah, untuk pembersihan kita ada video tentang backwash. Iya, pernah. Nah itu seperti itu. Jadi kita ada beberapa berbagi informasi terkait pembersihan kolam. Gitu. Nah, sahabat koi boleh ditonton di video sebelumnya, ini bicara soal perawatan. Nah, seperti itu tadi ya Mbak Vino ya yang bisa kita bagikan ke sahabat koi semua terkait ikan koi dan perawatannya bagi sahabat koi yang baru mengenal ikan koi. Ini ada langkah-langkahnya, boleh ditonton dari awal. Kita bisa mengikuti ini, atau mungkin sahabat koi punya pengalaman lain boleh ditulis di komen. Oke, di kolom komen, nanti bisa diisi di kolom komen, kita diskusi bareng atau memberi masukan ke episode juga boleh kayak gitu. Jadi biar banyak pengalaman, biar ikan koi kita tetap sehat dan mantap. Nah, sahabat koi, videonya sekian dulu. Terima kasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan ditekan tombol loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari Ebisuka ya Mbak Vino ya. Oke, terima kasih. 1000 koi 1000 warna. Cari ikan koi yang berkualitas di Ebisuka tempatnya.